Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tampil mengenakan baju baru selama hari Lebaran. Menariknya, tak seperti pejabat yang kerap membeli pakaian mewah, Menkeu mengaku baju barunya beli di Tanah Abang dengan harga terjangkau. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku senang karena merayakan Idul Fitri dengan pakaian baru. Purbaya mengaku pakaian barunya ini dibeli di Tanah Abang dengan harga sekitar Rp125.000. Uniknya, Purbaya tak malu mengaku menawar harganya supaya lebih murah sedikit dengan alasan jajaran menteri hari ini harus lebih irit. Tak hanya dengan baju baru, Purbaya juga memiliki hobi baru di hari Lebaran. Purbaya live di media sosial dan mendengarkan keluh kesah pelaku usaha di Indonesia. Ia mendengarkan pelaku usaha yang kesulitan akibat kehadiran pedagang dari Cina langsung. Modal besar, terutama ya pedagang dari China langsung Pak mereka. Ini di mana ya? Marketplace yang mana yang begini? Semua Pak, semua marketplace sama Pak. Jadi mereka tuh kan layernya paling besar tuh kan mereka importir, mereka buka di marketplace tuh mereka sebagai official store Pak. Jadi kalau mereka sebagai official store itu ya akan mendominasi Pak gitu. Harganya bisa lebih bersaing dan lain-lain Pak. Itu yang menyebabkan itu kita sebagai pedagang-pedagang yang kecil itu ya nggak mungkin bisa bersaing Pak, dari segi harga, dari segi support udah putus Pak. Itu yang menyebabkan sebenarnya online itu bukannya membangun UMKM Pak, jujur saja tuh on e-commerce itu. Sebuah video seorang pria dengan pakaian oranye berjoget-joget viral di media sosial. Di video tersebut tertulis, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari." Inilah video aksi seorang pria berkaos oranye yang berjoget-joget viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria tersebut bernama Hendrik Irawan, mitra MBG Batu Jajar, dengan keterangan menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Namun Hendrik menegaskan bahwa tidak mengunggah video itu di medsos pribadinya. Ada akun yang mencuri videonya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Pria yang berjoget ini mengaku dirugikan karena mengupload tanpa izin dan memberikan fitnah hingga peristiwa ini dilaporkan secara hukum ke Polres Cimahi. Bahwa saya dirugikan gitu ya. Dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Sementara itu, akibat aksi joget dan viral di media sosial, sejumlah influencer membuat parodi jogetan di akunnya. Seperti yang diupload di akun Heri Hore. Pemilik akun Heri Hore ini juga berjoget dengan pakaian yang sama seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan di caption tulisan atas video tertulis, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari. Hasil bersihin markas Batman. Kakak sehat selalu ya." Membenci program ini, dan hari ini saya dapat dukungan dari diri saya gitu ya. Dan alhamdulillah Polres Cimahi sudah mengarahkan Pak Hendrik. Ya, sama seperti Heri Hore di akun media sosial Apos Hutagaul. Seorang pria juga berjoget mirip seperti video viral. Lengkap dengan pakaian oranye dan kacamata hitam di baju. Dalam captionnya tertulis, "Alhamdulillah, saya dapat 6 juta rupiah per hari dari hasil markir. Kakak sehat selalu ya." Pemirsa, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan
rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul setengah 11 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Prasetyo Hadi memastikan pemerintah saat ini tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu saja, salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu. Ya pemirsa, lebih dari 60.000 kendaraan melintas dari arah Semarang menuju Jakarta melalui gerbang tol Kalikangkung. Pemberlakuan one way nasional hingga kini masih diterapkan dari kilometer 414. Berdasarkan data lalu lintas pada 25 Maret 2026 tercatat sebanyak 61.734 kendaraan masuk dari gerbang tol Kalikangkung arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara jumlah kendaraan yang melintas fluktuatif saat puncak arus balik tanggal 24 Maret mencapai 3.000 lebih kendaraan per jamnya. Kini mulai menurun 1.000 hingga 700 kendaraan yang melintas per jamnya. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah, baik kendaraan yang menuju ke arah Kendal maupun yang melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai lancar. Diprediksi puncak arus balik di jalur Lingkar Gentong sudah terjadi pada Selasa kemarin. Meskipun arus lalu lintas sudah kembali normal, masyarakat maupun pemudik diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas. Ya pemirsa, ribuan pemudik motor kembali terjebak kemacetan pada H+5 jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Kebanyakan pemotor merupakan warga yang akan kembali ke ibu kota karena harus kembali bekerja. Kepadatan kendaraan motor dan mobil masih terjadi di jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Cirebon pagi ini. Bahkan laju kendaraan yang hendak menuju Jabodetabek dan Bandung
hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Hingga H+5 Lebaran, kepadatan di Simpang 4 lampu merah masih terjadi dan mengular sepanjang 400 meter. Kemacetan panjang akan semakin parah saat siang hari, mengingat banyaknya warga lokal Cirebon yang hendak berwisata. Berdasarkan data Dishub Kabupaten Cirebon, motor yang sudah melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek rata-rata per 1 jam mencapai 1.100 kendaraan.